Apa yang Bapak lihat ya, ada persoalan mendasar apa di balik banyak sekali remaja dan pemuda yang menyatakan dirinya ateis? Sampai ke titik itu, kira-kira ada pengalaman apa yang mempengaruhi mereka? Yang pertama adalah fokusnya jangan di argumen tapi di hubungan ya. Pertama, walaupun kamu ateis, tapi kita masih satu keluarga kan. Jadi kita bisa spend time bersama dong. Jadi itu mungkin di satu sisi. Tapi kedua, kalau memang mereka sangat fokus sama ateisme, maka let's not talk about Christianity, let's talk about atheism tadi. Oh, jadi kamu ateis. Coba jelasin ke papi sih ateis itu sebenarnya seperti apa. Jelasin ke mami ateisme, kenapa kamu ateis? Shalom Bapak Ibu, para orang tua dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sukarmini melalui Cherish Parenting Podcast. Saya adalah ibu dari 3 anak yang sudah dewasa dan nenek dari 2 cucu. Bapak Ibu, panggilan sebagai orang tua adalah panggilan yang tertinggi di dalam sejarah manusia. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kita untuk membentuk hidup anak-anak kita sesuai dengan kehendak penciptanya. Perjalanan ini tentu tidak mudah, syarat dengan berbagai macam tantangan dan juga meletihkan. Namun orang tua yang melakukan kehendak Tuhan boleh mengalami kasih setia Tuhan yang begitu melimpahi jalan pengasuhan anak ini. Ibu bapak sekalian, saya berharap dan doa saya adalah ketika ada pembahasan-pembahasan melalui podcast ini, Tuhan menetapkan hati Bapak Ibu untuk lebih menghargai panggilan Bapak Ibu sebagai orang tua. Nah, tamu kita pada kali ini adalah Bapak Jevon Ghazali. Apa kabar Pak Jevon? Baik Ibu. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk mengisi pembahasan dalam podcast kali ini. Saya memperkenalkan Pak Jevon Ghazali sebagai pendiri dari satu lembaga yang bernama Millennial Christian. Nah, apa ini? Lembaga ini bergerak di kalangan generasi postmodern di dalam pembinaan iman mereka. Nah, Pak Jevon masih muda begini juga ya, sudah menghasilkan beberapa buku. Yang saya catat ada 3 topik ya, 3 tema buku, judul buku. Gospel Immersion, Christianity in the Postmodern Era, dan juga buku anak-anak berjudul Lola Loves Ice Cream. Nah, Bapak Ibu, di samping itu, Pak Jevon juga sudah sepertinya melanglang buana ya, melayani melalui city to city, di Jepang maupun di kawasan Asia Pasifik. Nah, kali ini pembicaraan kita berkisar kepada satu topik yang sangat serius, yaitu tentang semakin banyaknya para remaja dan pemuda yang mengklaim diri itu ateis. Tentu saja, pernyataan ateis dari anak-anak ini membuat orang tua tidak hanya kaget, tetapi juga menimbulkan ada rasa bersalah. Apakah saya sudah salah didik? Juga patah hati dan kecemasan bagi para orang tua. Nah, Pak Jevon, sebagai orang yang bergerak di dalam pelayanan generasi millennials khususnya, apa yang Bapak lihat ya, ada persoalan mendasar apa di balik banyak sekali remaja dan pemuda yang menyatakan dirinya ateis? Iya Ibu, jadi permasalahan ini sebenarnya kita mungkin bisa lihat secara garis besarnya dulu. Mungkin kita bisa zoom out gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat ini, waduh apa yang terjadi ini sama anak saya gitu kan. Tapi yang terjadi saat ini adalah hasil produk dari budaya yang sedang berkembang. Dan kita lihat budaya ini terus berkembang dan bahkan memiliki satu putaran siklus yang terlihat polanya gitu. Mungkin di masa lalu ketika mungkin keagamaan sedang berkembang, lalu kemudian di tengah-tengah abad pertengahan ilmu pengetahuan mulai berkembang, akhirnya banyak pemahaman-pemahaman agama yang tidak bisa diterima orang dan muncullah ateis pada saat itu. Di skala lebih kecil mungkin di tahun 70-an, 80-an, dikontraskan dengan tahun sebelumnya, 60-50, mungkin ada juga perubahan pasca perang ya. Kita lihat bagaimana orang mau hidup seenaknya saja, mereka nggak mau ikut aturan lagi.
Tapi kemudian tahun 80, 90 ada lagi perubahan tentang kegerakan pertumbuhan gereja dan orang-orang mulai kembali ke gereja. Tapi di masa sekarang 2020-an kita lihat kembali lagi ada siklus yang sama yang terlihat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya kekecewaan terhadap budaya sebelumnya. Jadi sebelumnya mungkin kita bisa klasifikasi sebagai budaya tradisional. Nah, di budaya tradisional itu sangat menjunjung tinggi namanya institusionalisme. Jadi mulai dari gereja, sekolah, keluarga adalah institusi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dan tujuan hidup orang adalah saya mau menjadi bagian yang orang yang baik di dalam masyarakat, seperti itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kita lihat ada begitu banyak penyelewengan kekuasaan, ada abuse of power ya kita lihat di sana, sehingga orang-orang mulai kecewa. Akhirnya apa? Dari yang institusionalisme menjadi individualisme. Yang penting adalah saya. Daripada menjadi orang baik, saya mau jadi orang yang bahagia. Walaupun artinya saya nggak dianggap baik sama masyarakat. Nah, inilah yang terus berkembang di zaman modern dan akhirnya di zaman pasca modern juga. Yang penting saat ini bukan lagi hanya saya bahagia, tapi saya mau melihat dunia yang lebih baik. Saya mau mengambil bagian, mau mengubah dunia. Dan itulah salah satu pergerakan budaya yang kita lihat di sana. Nah, dari perkembangan budaya ini muncullah hal-hal kita lihat di TikTok, di Instagram, di media sosial yang berusaha untuk menentang institusi yang dianggap menindas tadi. Baik gereja, Alkitab terhadap kaum LGBTQ terutama salah satunya. Dan mereka berusaha untuk melakukan revolusi secara budaya di sana. Nah, anak-anak kita diedukasinya di mana? Mostly kan kebanyakan mereka spend time-nya di mana? Di media sosial, di handphone mereka. Dan mereka menerima ini sebagai satu bentuk budaya di mana mereka tumbuh dan berkembang. Sehingga kita lihat ada generational gap, ada cultural gap antara orang tua dan anak di sana. Nah, saya rasa sih permasalahannya kalau secara sistemisnya, secara garis besarnya ada di sananya terlebih dahulu. Nah, dari sana makanya kita harus aware sama perbedaan budaya ini supaya kita bisa nggak menganggap mereka sebagai adversary gitu kan. Karena kebanyakan mungkin kita kecenderungan adalah kalau orang beda budaya sama kita, wah berarti kita bermusuhan nih. Padahal sebenarnya adalah yang kita perlu ada adaptasi dan juga mungkin kontekstualisasi di sana. Ya, itu konteks yang luas ya. Jadi dari budaya yang tadi turun-temurun tuh ada sejarahnya begitu ya. Tetapi sampai satu individu, remaja atau pemuda itu menyatakan dirinya ateis. Sampai ke titik itu, kira-kira ada pengalaman apa yang mempengaruhi mereka? Khususnya di dalam institusi tadi yang keluarga, gereja, lingkungannya mereka, begitu ya. Jadi mungkin kita bisa lihat mungkin ada kekecewaan kah yang mungkin terjadi, atau mungkin sebagian dari anak muda memang purely asking questions. Kalau dulu kan kita mungkin kalau kita nggak pertanyaan kita nggak dijawab ya udah percaya aja gitu. Yeah. Tapi anak muda sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman ini baik mungkin secara emosional, mereka mungkin kecewa dengan apa yang mereka lihat ke orang yang beragama hidupnya seperti ini gitu. Tapi di sisi lain ada juga mungkin faktor intelektual yang sekarang juga tidak bisa hanya percaya saja, tapi mereka harus make sense of their faith, what critical they believe, gitu ya. critical thinkingnya gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kalau pada konteks pendidikan di dalam keluarga, saya pikir setiap orang tua Kristen mengerti bahwa panggilannya adalah menumbuhkan atau menanamkan iman yang sejati itu kepada Allah, ya. Tetapi ya kita lihatlah ya orang tua itu punya berbagai macam pandangan dalam hal ini gitu. Nah, menurut Pak Jevon, di dalam kita itu membina iman anak-anak, bagaimana seharusnya attitude orang tua terhadap panggilan membina iman ini? Yang pertama adalah saya pikir orang tua harus sadar kalau anak mereka itu milik Tuhan, bukan milik mereka. Tuhan mempercayakan anak itu kepada mereka untuk dibina. Sehingga artinya apa? Ketika keselamatannya itu benar ada di tangan Tuhan, maka artinya ketika orang tua itu gagal, Tuhan tidak akan pernah gagal gitu di sana. Sehingga kita tidak bisa, orang tua seharusnya tidak dengan
insecure gitu ya, raise their children dengan satu tujuan, dengan tangan besi, bahkan harus seperti ini. Tapi harus mengakomodir mereka untuk menciptakan satu lingkungan di mana anak-anak ini bisa bertumbuh dalam iman mereka. Jadi mungkin mereka menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi mungkin dimulai dari sana terlebih dahulu. Tapi kemudian juga mungkin ada salah satu pola yang bisa diadaptasi di zaman ini, yaitu adalah yang menjawab pertanyaan mereka gitu. Yang membantu mereka melihat kalau iman mereka itu sangat relevan dalam kehidupan mereka. Karena terkadang kita mungkin sangat fokus terlalu banyak, mungkin saya tidak bilang hal ini buruk, by the way, kita mungkin fokus kepada doktrin, tentang pemahaman Alkitab, tapi apa hubungannya dengan permasalahan saya hari ini? Terkadang anak muda punya pertanyaan itu, mereka struggling dengan mental health, mereka struggling dengan mungkin ada depresi, ada anxiety yang mereka hadapi, atau mungkin masalah hubungan dengan pertemanan, dengan mungkin pacaran bahkan anak muda sekarang. Nah, bagaimana Injil berbicara ke seluruh aspek kehidupan mereka itu? Nah, itu yang saya rasa perlu ditanamkan. Nah, saya menanggapi apa yang Pak Jeffon sampaikan, bahwa tidak cukup orang tua itu menanamkan iman melalui memperkenalkan anak-anak pada gereja, pelayanan, disuruh baca Alkitab, bahkan ada absen hari ini sudah saat teduh atau belum. Tetapi saya melihat tugas orang tua itu lebih daripada itu, yaitu bagaimana menolong anaknya untuk melihat relevansi Tuhan, apa yang mereka imani itu, dengan kehidupan mereka sehari-hari, begitu ya? Iya, betul. Okay. Nah, sekarang anak-anak remaja dan pemuda yang menyatakan diri ateis, biasanya kalau dari cerita orang tuanya, anak-anak ini meminta orang tuanya untuk, kalau ngomong sama saya, jangan bawa-bawa Tuhan, jangan bawa-bawa gereja, bawa-bawa Alkitab, nggak usah. Karena aku sekarang sudah ateis, begitu. Lah tentu orang tua itu merasa sangat syok ya. Kayaknya sudah tidak ada lagi pintu atau celah untuk mereka bisa ngomong soal Tuhan. Bagaimana orang tua harus bersikap dalam hal ini? Jadi dalam hal itu saya memandang mungkin ada dua hal ibu yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah fokusnya jangan di argumen tapi di hubungan ya, pertama. Jadi mungkin fokus di hubungan, dan kalaupun mau ajak mereka ke gereja bukan kayak memanipulasi mereka dengan cara tertentu, tapi bilang temenin papi ke gereja dong, temenin mami ke gereja dong. Jadi the purpose mereka ke gereja adalah buat hubungan dengan keluarganya, yang walaupun kamu ateis, tapi kita masih satu keluarga kan. Jadi kita bisa spend time bersama dong. Jadi itu mungkin di satu sisi. Tapi kedua, kalau memang mereka sangat fokus sama ateisme, maka let's not talk about Christianity, let's talk about atheism tadi. Oh, jadi kamu ateis. Coba jelasin ke papi sih ateis itu sebenarnya seperti apa. Jelasin ke mami ateisme, kenapa kamu ateis. Dan semakin banyak pertanyaan kita tanya ke mereka soal ateisme, maka kita tahu ateisme tidak bisa stand. Mereka tidak bisa menjelaskan seluruh kehidupan ini datang dari mana. Big Bang Theory bahkan tidak bisa menjelaskan siapa di sana pertama yang nggak diciptakan tapi menciptakan segala sesuatu. Ada begitu banyak hal yang does not make sense if you do not believe in God. Dari mana moralisme? Kalau kita sekarang ini hidup cuma buat mati, tutup mata saja, so what's the point of life? Terus moralisme juga tidak ada gunanya. Lalu mental health kamu, kalau kamu merasa mungkin berat, tidak ada yang bisa membantu kamu, kalau kamu nggak percaya Tuhan, kamu mau kemana? In the end, like everyone is spiritual. Kita cuma mencari spirituality in different places aja. Orang ke gereja, orang ke dukun, orang baca kartu tarot, orang baca astrologi, orang nonton konser, bahkan mencari pengalaman spiritual dimanapun mereka berada. Oke. Jadi intinya itu orang tua tidak seharusnya mengkonfrontir gitu ya dengan anaknya yang bilang aku ateis itu ya. Tetapi lebih kepada understanding, lalu membuka komunikasi, lalu leading them untuk memimpin mereka, mengarahkan pikiran mereka kepada satu titik bahwa you cannot live without God. Yes. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian sekarang saya pikir ya, anak itu bisa sampai satu titik, aku ateis. Bagi saya, nggak tahu ya, gimana perasaan remaja dan pemuda itu. Tapi ini adalah satu pernyataan yang sangat berani. Ya, kalau kita yang mengerti ya, yang kita yang
orang dewasa itu kayaknya bisa merinding mendengarnya. Maksudnya, oh really? Kamu bisa hidup lepas dari Tuhan, penciptamu, sumber hidupmu, begitu ya. Nah, tentu saja berbicara tentang pembinaan rohani anak, ada beberapa pandangan orang tua tentang ini. Dari yang bilang, nanti juga kenal Tuhan sendiri, nggak usah serius, nggak usah ekstrim-ekstrim deh, nggak usah fanatik, begitu ya. Dan mereka tidak melakukan apapun untuk pembinaan iman anaknya. Sampai orang tua yang menganggap begitu serius, bahkan tahu bahwa penanaman iman pada anak sejak kecil adalah hal yang inti sekali. Karena dari sanalah berangkat segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup, begitu ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Jeffon mengenai keseriusan atau kekurang seriusan orang tua ini? Jadi kalau kita lihat memang ada dua ekstrim gitu. Yang satu nggak serius banget, yang satu ini serius banget gitu kan. Tapi dua-duanya bisa benar, dua-dua bisa salah. Dalam artian seperti apa? Kalau yang tadi serius banget, dia serius banget sampai dia this is in my control, in my hand, not in God's hand. Maka mereka bisa jatuh dalam dosa juga sebenarnya kan. Mereka mengidolakan parenting mereka. Dan seakan-akan keselamatan anak mereka itu mereka yang tanggung gitu. Tapi di satu sisi orang yang tidak menganggap serius juga berarti seperti Ibu bilang di awal tadi adalah parenting panggilan yang penting gitu buat orang tua. Mereka tidak menganggapnya sebagai satu panggilan dari Tuhan. Dan itu pun dosa pada akhirnya. Nah jadi apa jalan ketiganya nih? What is like the third way in that? Di satu sisi saya percaya tadi fungsi orang tua adalah untuk menciptakan satu lingkungan di mana anaknya bisa mengenal Kristus, mengenal iman itu bisa bertumbuh, sehingga mereka bukan menjadi batu sandungan, tapi mereka menyatakan Injil dalam keluarga mereka. Ketika mungkin ada perselisihan, nggak mungkin keluarga nggak berantem kan, masih berantem. Bagaimana Kristus itu relevan dalam hal itu? Bagaimana pengampunan yang Kristus berikan itu relevan di sana? Itu di satu sisi adalah menghidupi Injil itu sendiri di dalam keluarga. Tapi di sisi lain juga adalah dengan melihat bagaimana mereka adalah contoh iman itu sendiri untuk anak-anaknya. Karena ketika saya tumbuh besar, orang tua saya dua-dua pelayanan. Satu hal yang benar-benar membantu saya untuk percaya teguh kepada Tuhan adalah ketika saya melihat bagaimana orang tua saya di dalam pelayanan mereka dikecewakan, mereka disakiti, tapi mereka tetap berpegang teguh kepada iman mereka. Dan di sana saya bertanya-tanya, what's wrong with them? Siapa Tuhan itu, kenapa kok bisa seperti ini gitu? Sampai mereka udah mengalami semua ini dan mereka masih mau melayani Tuhan di sana. Masih setia. Masih setia. And that's like the example that I see. That's the reality that I see. Kalau Injil, kalau firman itu bukan cuma saya dengar seakan-akan jauh, tapi saya melihat contohnya. It's real ya. It's real. Karena in the end, what matters the most buat anak-anak itu bukanlah hanya apa yang mereka dengar, argumen dari orang tua. Walaupun kita menang dalam argumen, belum tentu kita memenangkan mereka. Yeah, yang mereka ingat adalah bagaimana orang tuanya hidup, bagaimana orang tuanya menjalani imannya dalam kehidupannya bergereja, kehidupan melayani, kehidupannya dalam pekerjaan mereka. Bagaimana Injil mengubah orang tua terlebih dahulu, baru bisa mengubah anak-anaknya. Nah, berarti orang tua di dalam keluarga ketika mereka itu sedang membesarkan dan mendidik anak-anaknya, membentuk jiwa mereka, itu harus ada satu kehidupan yang bukan cuma seminar. Saya percaya ada banyak sekali orang tua Kristen yang sangat ingin, kalau apalagi dengar contoh-contoh seperti ini, mereka juga sangat ingin menjadi orang tua seperti itu. Ya, cuman saya sering membayangkan atau berpikir, bertanya-tanya dalam hati, orang tua ingin sekali, tapi mereka tidak mengenal zaman ini. Ya, memang kalau kita orang-orang teologi itu mengerti yang namanya hedonisme, narsisisme lah dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi orang tua ini benar-benar buta. Mereka cuma tahu bahwa media sosial itu merusak pikiran anak-anak begitu. Nah, apa yang saya itu, kalau saya itu orang tua, apa yang saya itu harus terbuka dan saya itu belajar tentang zaman ini, tentang kecondongan zaman ini. Iya, mungkin ada beberapa aspek yang mungkin bisa orang tua be aware of tentang zaman ini. Kayak tadi kan Ibu ya, dari
tradisionalisme ke postmodernisme itu, salah satu perubahan paling besar apa sih? Kalau orang di budaya tradisional, kita ngomong Tuhan, kan dulu mungkin ada 4 hukum spiritual or something. Ada Tuhan, manusia berdosa, kita butuh keselamatan, antara masuk surga atau neraka gitu kan. In this like postmodern era, semuanya being questioned. Semua authority, semua institusi is being questioned. Jadi Tuhan, tahu dari mana Tuhan ada? Tuhan bentuknya seperti apa? Lalu kedua tadi soal sin, dosa itu apa? Kalau dulu kita udah tahu dosa itu apa, sekarang orang nggak tahu. Jadi keselamatan, kenapa saya butuh diselamatkan dan lain sebagainya, itu konsep dari mana gitu. Kalau dulu kayak people know the dots, kita tinggal connect the dots. Yeah. Tapi sekarang the dots is missing gitu. Dan itu kayak hal pertama yang saya rasa orang tua harus pelajari mungkin dari sana. Jadi to kayak unlearn and relearn, kayak mereka unlearn semua mereka assume dulu, kan kita full of assumption di zaman dulu, dan mulai kayak pelajari lagi sebenarnya maksudnya apa gitu. Dan mungkin dengan conversation dengan orang tua, dengan anaknya juga, mungkin kalau kamu ateis, kamu baca apa, taunya dari mana kamu ateis seperti itu. Dan itu akhirnya juga mungkin bisa consult ke pendetanya atau mungkin ke sesama orang tua di sana. Lalu kedua juga mungkin untuk be aware of the issues yang matter ke anak-anak ini gitu. Karena issues apa yang matter? Mental health misalnya. Mental health itu bagaimana Kristus menjawab mental health issues mereka. Kristus bilang kan, janganlah kamu khawatir akan hari esok, bukankah Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan, dan solusinya Tuhan Yesus buat anxiety apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kayak as simple as that, bisa menjelaskan hal ini ke anak-anak aja. Kayak kita tuh khawatir karena ini terlalu fokus sama hal-hal dunia nih. Sehingga solusinya adalah kita fokus ke hal-hal yang surgawi terlebih dahulu gitu di sana. Dan that's how we get rid of the anxiety within us gitu. Jadi kayak that's relevancy, that's like connecting the dot, actually like finding the dot buat mereka, dan issues yang matter ke mereka. Oke. Wow, ini parenting tingkat tinggi sepertinya ya. Jadi nggak cuma ngajarin anak, oh Tuhan Yesus itu siapa, ngajarin anak itu lipat baju dan setrika, hal-hal seperti itu. Saya tidak bilang itu salah ya, tetapi orang tua harus terbuka dan keep on learning, ya. Dalam rangka bukan untuk dapat ijazah ya, tetapi bagaimana dia bisa connect dengan anak-anaknya yang hidup di zaman ini dan produk dari zaman ini juga begitu ya. Aduh, terima kasih untuk insight yang begitu luar biasa ya, mengingatkan kembali orang tua untuk tetap belajar. Nah, kemudian Pak Jevon, mungkin ya dalam satu keluarga itu punya katakanlah 3 anak begitu. Dia tahu nih anak tengah itu ateis, walaupun dia nggak pernah bilang gua ateis gitu ya. Tapi dia tahu ini anak ateis. Dia tidak percaya Tuhan. Dia hidupnya itu ya semau-maunya begitu ya. Orang tua tahu. Jadi apa yang orang tua itu mesti lakukan gitu loh. Kalau dia itu tahu ini anak beda dengan yang 2 itu, ini anak ateis, walaupun dia tidak pernah mention itu. Nah itu Ibu, jadi mungkin kalau saya tarik satu step sebelumnya ini ya, jadi mungkin kita bisa assume yang ini ateis, yang ini bukan ateis dari apa yang kita lihat di luar kan sebenarnya. Kayak mungkin saya bisa menarik satu kemungkinan lah gitu ya. Kadang kita lihat orang, ini anak ke gereja, dia bukan ateis. Padahal kita nggak tahu kenapa dia ke gereja. Mungkin dia cuma confirming, dia cuma mau jadi anak baik, maka dia ke gereja. Tapi sebenarnya dia nggak gitu percaya, like they live in a bubble. Akhirnya mereka hidup di sana. Tapi ada orang, anak-anak yang juga openly atheist gitu kan, kelihatan banget gitu dari luar. Nah, apa yang orang tua harus lakukan sebenarnya there is no cookie cutter answer. Kayak nggak ada template karena setiap anak itu berbeda. Tapi again, kembali tadi ke 2 poin yang pertama saya sampaikan adalah satu hubungan dan menjadi contoh terutama. Dan kedua adalah engagement, yaitu kayak diskusi. Apakah orang tua selama ini open nih buat anaknya bisa express themselves, menyatakan beliefnya, atau selama ini kita mengekang mereka sampai mereka nggak mau ngomong gitu kan. Lebih baik ikut papi aja, lebih ikut mami aja gitu. Jadi first like to create this kind of like openness, intimacy, and vulnerability within the family. Then to tell them, well, if you are an atheist, it's actually fine for me. Dalam artian kayak it's okay to talk to me about it gitu kan. Jadi kayak jangan sampai mereka menyimpan sendiri gitu di sana karena mereka takut ditolak atau takut dimarahin.
Jadi to create this like vulnerability and intimacy, it's important. Dan inilah hubungan yang kemudian facilitate the engagement buat bisa berbicara dengan mereka secara open di sana. Dan ini mungkin bukan proses 1 minggu, bukan proses 1 bulan, bukan proses 1 tahun. Bahkan mereka mungkin akan terus mempertanyakan sampai mungkin waktu di mana benar Tuhan yang memanggil mereka sendiri untuk bisa menyatakan dirinya ke dalam. Tapi fungsi orang tua di sana adalah untuk berjalan dengan anak ini sampai akhirnya mereka menemukan iman itu dalam Kristus itu sendiri. Ya, saya setuju ya dengan pandangan Pak Jeffon. Jadi pertama-tama yang utama hubungan antara orang tua dan anak adalah keterbukaan, komunikasi yang tidak terjadi karena parents merasa insecure, parents merasa diserang. Parents mikir dulu kalau nanti saya ngomong ini dia reaksinya itu, maka seluruh apa yang dia omongkan gitu penuh dengan perhitungan, bukan relasi seperti itu. Nah terus terang, ini yang kami sebagai orang tua itu sering lakukan. Jadi kalau mama ngomong ini, aduh jangan deh nanti jangan-jangan dia mikirnya apa. Nah hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi saya setuju sekali dengan keterbukaan orang tua dengan anak-anak. Itu sangat menyehatkan relasi ya. Oke. Nah Pak Jeffon, saya percaya ya pada masa-masa ini cukup banyak orang tua yang bergumul dengan hal anaknya itu, apakah dia menyatakan diri atau tidak. Orang tua tahu bahwa anaknya belum punya relasi di dalam Kristus. Anaknya masih di luar dan maju mundur gitu ya. Panas-panas dingin gitu ya. Apakah ada pesan dari Pak Jeffon untuk orang tua yang sedang bergumul ini? Jadi mungkin pesan saya untuk orang tua pertama adalah kita percaya dengan kuasa doa di dalam Tuhan. Kalau anak itu pertama-tama adalah milik Tuhan terlebih dahulu, bukan milik kita. Dia adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan kita percaya kalau memang Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan sendiri yang akan menyatakan dirinya kepada mereka. Tapi di dalam perjalanannya, di dalam pergumulan kita, ketika kita tahu betapa mungkin sulitnya anak-anak di zaman ini itu bisa menerima hal itu, maka kita bisa meminta kepada Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada anak-anak kita dalam penderitaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam setiap pertanyaan mereka, dan juga meminta Tuhan untuk memakai orang tua, memakai kita untuk bisa menyatakan juga kasih Tuhan dan juga kebaikan Tuhan itu sendiri kepada mereka. Jadi pertama, deal with yourself dulu. Pertama, cari tahu, pahami dulu kalau anak itu pertama milik Tuhan dan itu bukan milik kita sepenuhnya, tapi milik Tuhan pertama-tama. Lalu dari security yang datang dari sana, mengetahui kalau Tuhan tidak akan pernah gagal itu, maka minta Tuhan untuk pakai diri kita untuk bisa melayani anak-anak kita. Pak Jeffon, saya sungguh bersyukur ya untuk pembicaraan kali ini. Penuh dengan hikmat dan pencerahan bagi orang tua. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan terus pakai hidupnya Pak Jeffon untuk banyak orang, khususnya generasi millennials. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sudah dengar, kiranya Tuhan pakai itu untuk menolong kita, tidak hanya mengerti dan menyimpannya di dalam benak kita, tetapi kita sungguh mengunyahnya dan menghidupinya. Saya mengingatkan bahwa orang tua yang bertumbuh iman itu berdampak kuat sekali terhadap pertumbuhan iman anak-anaknya. Akhir kata, selamat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan sampai ketemu di episode berikutnya.